Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin Ethereum. Kita akan coba cek ya sama-sama untuk pergerakan dari dua market utama dalam cryptocurrency ya. Sebelumnya saya mau info seperti biasa bahwa semua informasi yang nanti akan kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus analisa ulang lagi semua secara mandiri seperti itu. Jadi langsung aja kita lihat. Di sini Bitcoin setiap hari terus ya, terus dan terus untuk mencetak all time high. Kita bisa lihat naik terus mendekati 100.000 sehingga harga yang di bawah ini akan saya hapus karena sudah tidak relevan lagi untuk kita detailkan untuk analisanya ya. Saya hapus semua karena ini sudah analisa bulan lalu ya, kurang lebih. Kita coba hapus dulu, banyak yang harus di-adjust dulu ya untuk pergerakan dari Bitcoin seperti itu. Ya kan saya coba tarik dulu ya ke atas. Ini masih tetap saya biarkan karena ini merupakan trendline semenjak dia reversal pertama kali seperti itu. Jadi masih tetap akan kita pertahankan untuk area trendline-nya. Sisanya sudah kita hapus dan saya mau fokus dari volume ya. Kenapa saya munculkan volume? Karena saya mau lihat di sini volumenya gendut ya untuk Bitcoin. Teman-teman bisa lihat volumenya setiap hari dia juga mencetak ada kenaikan untuk volume sehingga rata-ratanya juga mengikuti ya, naik juga dari yang sebelumnya steady ya, cenderung sideways. Setelah itu dia meningkat ya ke price yang lebih tinggi untuk rata-rata volume hariannya. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa breakout yang terjadi merupakan breakout yang valid seperti itu. Sudah pernah saya sampaikan juga ketika breakout ya, tipikalnya seperti di momen ini. Dia konsolidasi lama, setelah dia breakout ya teman-teman bisa lihat ya, teman-teman akan susah untuk mendapatkan harga yang terbaik ya, bahkan untuk menyentuh moving average-nya pun juga lumayan susah. Kita lihat sekarang gap antara harga hari ini dan juga moving average, gapnya lumayan jauh, sekitar 21% atau 20%, sekitar 20.000 poin kurang lebih. Jadi ya ini hal yang lumrah terjadi ya teman-teman. Buat yang belum punya ya jangan FOMO, nah kalau dibanting nanti sakit ya. Kita nggak tahu supportnya di mana. Supportnya cukup jauh karena support terdekat ya di 89.400. Support yang paling ideal menurut saya ya ada di moving average ya di 76.77. Jadi kalau teman-teman dibawa turun aja ya teman-teman minus 20% gitu untuk Bitcoinnya. Jadi risk to reward kurang begitu oke sudah menurut saya. Itu ya untuk Bitcoinnya. Bentar ya. Lalu bagaimana untuk hourly-nya? Untuk 4 jamnya saya cukup melihat ini ada area triangle ya yang terbentuk di momen kemarin. Kita lihat ada triangle, saya nggak update soalnya ya. Saya cuma fokus sama area konsolidasi yang terbentuk ya. Saya melihat ini dia tidak mampu untuk breakdown dari support dan dia malah membentuk higher high terus ya. Setelah itu dia breakout ke atas, teman-teman bisa lihat ya ketika breakout ya. Biasanya dia akan mengejar untuk target 1618. Nah, kita sudah hit 1618, 97500. Setelah itu nanti kita tunggu mungkin either dia konsolidasi atau dia akan pullback dulu ke bawah. Nanti kita akan coba lihat lagi follow up ya. Karena memang area trendline yang terbentuk itu cukup valid ya, karena ini terbentuk di area resisten. Jadi ini merupakan area support terdekat ya, bisa kita pantau seperti itu. Target terdekat ya 100.000 lah ya, nggak muluk-muluk lah. Ini cuma tinggal berapa persen lagi, apa bisa langsung ke 100.000 tanpa pullback? Menurut saya masih possible ya, nggak terlalu susah, apalagi kita masih belum masuk di US session. 3% naik ke atas itu nggak begitu susah sih untuk di USA market session. Itu aja dari saya. Lalu untuk selanjutnya ya, Bitcoin-nya kan naiknya tinggi ya teman-teman. Yang menarik itu dari dominance Bitcoin-nya ya. Dominance Bitcoin-nya kita lihat sekarang area support-nya juga sudah naik lagi. Supportnya yang terdekat ada di 59,53%, sehingga teman-teman yang yang hold Bitcoin itu harusnya lebih outperform dibandingkan semua market yang ada sekarang ini, terutama market-market cap besar ya. Solana, Ethereum, XRP, BNB itu pasti kalah dibandingkan Bitcoin. Kenapa? Dominasinya dia terus naik ke atas gitu. Sampai kapan naiknya? Ya kita nggak tahu. Sampai nanti dia ada tanda-tanda reversal, break dari area support, which is itu 59,5.
baru itu ada indikasi awal atau positif untuk kita masuk ke alt season. Dan juga ini teman-teman bisa pantau untuk area moving average-nya ya. Kita sangat rapi ya, main-main di atas area moving average, di sini juga, ini juga bisa teman-teman jadikan patokan juga. Kapan altcoin itu akan perform ya. Tanda-tanda awalnya ya, ketika dia bisa jebol dari area moving average, jebol dari 59,5 dan retest, baru nanti itu akan menjadi momen-momen untuk altcoin season akan tiba seperti itu. Jadi masih cukup jauh menurut saya, butuh waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu minimum ya untuk kita diberikan tanda. Jadi teman-teman nggak perlu FOMO ya yang belum masuk di altcoin, terutama market cap besar ya, BNB, Ethereum, Solana, ya teman-teman masih ada waktu lah menurut saya. Itu aja. Lalu USDT dominance-nya sudah pasti ya, ketika Bitcoin-nya naik pasti akan turun ke bawah, jebol dari support, itu hal yang lumrah. Lalu menurut saya hati-hati ya. Hati-hatinya gimana? Kalau kita masuk di area 4% dan kita ada sharp reversal, ini nanti akan ada indikasi awal untuk Bitcoin-nya ya, terutama akan masuk dalam fase koreksinya gitu. Koreksinya dalam atau enggak saya nggak tahu, tapi at least ya kalau dia nggak koreksi dalam pun mungkin dia akan sideways dulu sebelum dia lanjut naik. Itu hal yang lumrah, itu yang nggak perlu panik, karena memang kita sudah naik secara beruntun tanpa adanya koreksi sama sekali gitu. Jadi dari USDT dominance sudah mencapai area support, hati-hati, saran saya jangan terlalu over trading juga seperti itu. Dari others dominance-nya untuk mengukur dari altcoin momentum masih belum begitu oke ya, kita masih belum breakout dari area trendline yang terbentuk, ini masih cukup jauh untuk breakoutnya, masih belum ya. Kalau dia breakout baru itu indikasi awal untuk alt season-nya juga sudah mulai siap-siap kita seperti itu. Dari market cap-nya sih sudah cukup oke ya, tinggal kita nanti follow up, tunggu breakout 350 miliar dolar, baru nanti others dominance atau altcoin teman-teman bisa mulai naik dengan signifikan seperti itu. Satu hal yang ingin saya tambahkan dari total ya, indikator total kita official all time high, teman-teman lihat ya, ini total ini apa? Ini indikator, bukan indikator ya, ini uang secara keseluruhan di cryptocurrency. Itu ada 3 triliun US dollar untuk sekarang, dan official all time high kita melihat ya, ini all time high 3,12 triliun. All time high terakhir di bulan September Oktober 2021 itu ada di sekitar 2,8 triliun, sekarang 3,1. Jadi itu sudah masuk all time high, dan kita all time high-nya juga meninggalkan chart pattern inverse head and shoulder. Harusnya ketika dia breakout dia bisa naik ke price yang lebih tinggi gitu. Untuk targetnya nanti kita akan coba bahas di lain kesempatan ya, seperti itu. Karena ini trennya juga terus menerus uptrend, jadi ya so far sih masih oke ya. Tidak ada yang perlu dibingungkan seperti itu menurut saya. Selama nanti kita masih bisa, mungkin ya ini kan dia sudah patah dari tren ya, itu indikasi kita mulai melemah, tapi secara moving average-nya kita masih menjaga dengan baik. Ya kalau dia naik ya mungkin maksimal, kita akan melihat dia mencapai area top dari trend line-nya. Seperti itu, saya cuma tarik dari top trend line di bottom di 2015, saya lihat support dan ini menjadi resisten ketika dia naik, tapi masih jauh kan ya, 3 kali ini dia harus naik 300% dulu untuk bisa mencapai area top dari trend lainnya. Seperti itu, masih cukup jauh sekali, 200% bigger 6 triliun lagi, jadi masih sangat jauh untuk kita bahas untuk targetnya gitu. Nanti kita akan coba cari di lain kesempatan ini untuk total market cap-nya itu ya. Untuk Ethereum sendiri kita coba lihat monthly time frame, indikasi awal yang cukup baik ya. Indikasi awal yang cukup baik, kenapa? Karena untuk monthly time frame-nya dia for the first time dia breakout dari area konsolidasi di 2 bulan sebelumnya seperti itu. Jadi indikasi awal yang cukup bagus, weekly-nya juga sudah official breakout dari area konsolidasinya, dan di daily-nya ini breakout dari area konsolidasi yang lebih besar gitu ya. Ini konsolidasi, breakout, sekarang lagi retest sebelum melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, untuk konsolidasinya dia pun juga cenderung terbatas ya konsolidasinya. Supportnya ada di 3.000 dolar, dengan resisten ada di area trendline, jadi membentuk triangle
Nanti kita akan lihat ya, dia breakout-nya kemana. Apakah atas, ataukah dia fake out dulu, turun ke 2.900 baru naik. Nanti kita akan coba pantau juga sama-sama untuk price action-nya seperti itu. Ethereum-nya sudah kita bahas, Ethereum dominance-nya pun, Ethereum terhadap BTC masih drop ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video yang lalu, lower low lagi, ya selama Bitcoin dominance-nya masih naik, I think untuk Ethereum masih agak susah untuk outperform ya, gitu. Itu aja. Lalu dari ETF flow, kita nanti akan coba bahas juga. Untuk ETF flow-nya, masih cukup bagus ya. 3 hari beruntun yang terakhir, 18, 19, 20, inflow 1,8 miliar dolar kurang lebih ya, 872, 17, nolnya ini ditambah belakangnya, 18 ya. Jadi 1,8 miliar dolar dibandingkan outflow 700 juta dolar ya, total masih inflow 1,1 miliar dolar. Ini ya. Untuk grafiknya pun masih menukik naik ke atas. Jadi ya so far so good, BlackRock masih beli dengan signifikan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Itu. Bahkan 3 hari ke belakang nggak ada yang outflow ya. Kita lihat GTBC pun nggak outflow juga ya. Dia malah inflow sedikit-sedikitnya. Jadi itu aja sih dari Bitcoin-nya, sangat positif. Tinggal kita nanti lihat untuk targetnya dia akan melambat di mana untuk bisa kita pantau untuk altcoin-nya kapan untuk performnya, seperti itu. Nanti mungkin akan saya buatkan live ya ketika dia jebol dari area support pentingnya, jadi kita nanti bisa antisipasi untuk altcoin season-nya, seperti itu. Itu aja dari saya, thank you semua dan see you next video, bye bye.